Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Mahasiswa. Adapun nama-nama anggota kami yaitu yang pertama, Freddy Sirait, Diagna Pitupulu, Sunanda Munte, Luciana Silayan, dan Nadia Sirait. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa ini adalah solusi yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan kegiatan mahasiswa yang selama ini dilakukan secara manual dengan fitur-fitur utama seperti pendaftaran, pencatatan kehadiran, pelaporan otomatis, dan integrasi dengan sistem kampus lainnya. Jadi, sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Proses ini juga mendukung pengembangan karakter mahasiswa melalui dokumentasi kegiatan yang lebih baik, sekaligus mempermudah akses informasi bagi semua pemangku kepentingan. Yang kedua itu ada project integration. Yang kedua itu ada project integration management. Nah, pada bagian yang pertama ini, sistem, sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa adalah platform digital yang dirancang dengan mengelola dan mendokumentasikan kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan semakin pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan karakter dan kompen- kompetensi mahasiswa, sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa ini mempermudah pengelolaan aktivitas seperti organisasi, kompetisi, pelatihan, seminar, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Terus yang kedua ini, saat ini pengelola kegiatan mahasiswa di banyak institusi masih dilakukan secara manual menggunakan kertas atau aplikasi pesan yang terfragmentasi yang mengarah pada efisiensi. Sulitnya akses data, rendahnya partisipasi mahasiswa, dan evaluasi yang tidak optimal. Namun terdapat peluang besar untuk mengembangkan sistem manajemen yang terintegrasi yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi mahasiswa. Implementasi sistem yang terintegrasi ini akan mendukung pengawasan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang tepat, serta meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam mengelola partisipasi dan aktivitas mereka. Baik, yang ketiga ada critical assumption and constraint penerapan sistem manajemen kegiatan mahasiswa. Di sini membutuhkan beberapa perhatian terhadap aspek penting. Yang pertama itu ada data mahasiswa harus akurat dan mencegah kesalahan pada pencatatan alokasi sumber daya dan pelaporan proses entry data. Kemudian ada sistem harus terhubung dengan sistem kampus lain seperti sistem keuangan dan akademik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Kemudian ada sistem harus mudah digunakan oleh semua pihak termasuk dosen, staf, dan mahasiswa. Kemudian adanya sistem harus melindungi data sensitif dan mematuhi regulasi untuk memastikan keamanan dan privasi data mahasiswa. Kemudian adanya sistem harus mempermudah persetujuan kegiatan dan alokasi dana oleh pihak berwenang seperti dosen, pembimbing, atau bagian administrasi. Kemudian proyek harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan anggaran untuk menghindari biaya tambahan biaya tambahan. Sistem perlu dirancang untuk skalabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan di masa depan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus. Kemudian yang keempat, analisis of option and recommendation. Terdapat tiga opsi utama. Yang pertama itu menggunakan metode pengelolaan saat ini tanpa pengembangan sistem tambahan. Kemudian yang kedua tetap menggunakan perangkat lunak pada pihak ketiga atau third party software. Kemudian mengembangkan sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa secara internal dari ketiga opsi di atas. Mengembangkan sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa secara internal merupakan solusi yang paling sesuai untuk jangka waktu yang panjang, meskipun ada biaya dan waktu dalam pengembangan yang cukup besar. Solusi ini memungkinkan untuk kampus memiliki sistem yang sesuai dengan kebutuhan
operasional, dan strategi. Dan sistem kampus juga mempercepat proses manajemen dan pelaporan, serta memberikan pengalaman yang sangat baik bagi mahasiswa dan staf. Yang kelima adalah preliminary project requirement. Di sini terdapat 10 fitur. Yang pertama, manajemen pendaftaran kegiatan. Yang kedua, pencatatan kehadiran dan partisipasi. Yang ketiga, manajemen event dan kegiatan. Yang keempat, laporan kegiatan mahasiswa. Yang kelima, integrasi dengan sistem akademik dan non-akademik. Yang keenam, pengelolaan anggaran dan sumber daya. Ketujuh, manajemen penggunaan dan hak akses. Kedelapan, keamanan data dan privasi. Kesembilan, antarmuka pengguna yang ramah dan responsif. Yang kesepuluh adalah fitur tambahan. Yang keenam, ada budget estimate and financial analysis. Estimasi untuk pengembangan sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa membutuhkan anggaran awal sekitar 140 sampai 200 juta untuk pengembangan sistem dan tambahan 5 sampai 10 juta per tahun untuk infrastruktur teknologi. Biaya operasional tahunan setelah implementasi diperkirakan sebesar 20 sampai 30 juta dengan adanya efisiensi operasional dan pengurangan biaya manual. Sistem ini diharapkan memberikan pengembalian investasi dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Selain itu, peningkatan produktivitas tim dan partisipasi mahasiswa dapat meningkatkan pendapatan melalui iuran dan sponsor. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini merupakan investasi jangka panjang yang bernilai strategis bagi perguruan tinggi. Nah, sekarang saya lanjut untuk nomor 7 itu ada schedule estimate. Di sini schedule estimate ini merupakan proyek sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa akan dijadwalkan selesai dalam 6 bulan dengan masa guna minimal 3 tahun. Jadi bulan pertama mencakup pembentukan tim, kick off, dan analisis kebutuhan. Bulan kedua fokus kepada penyusunan rencana proyek, manajemen risiko, dan persetujuan jadwal. Sedangkan di bulan ketiga dilakukan desain sistem termasuk UI dan spesifikasi teknis. Bulan keempat dan kelima mencakup pengembangan integrasi dan pengujian internal. Bulan keenam dilakukan uji coba pengguna, pelatihan implementasi dan pengawasan awal. Dan setelah itu akan dilakukannya peluncuran sistem memasuki fase pemeliharaan dan evaluasi berkala untuk mendukung keberlanjutan operasional. Baik, selanjutnya di sini ada yang nomor 8, potensial risk, di mana ini adalah beberapa risiko yang mungkin akan terjadi. Jadi di sini risiko dalam proyek sistem kegiatan mahasiswa ini menghadapi beberapa risiko, di mana risiko utama itu adalah kurangnya minat pengguna seperti mahasiswa atau organisasi siswa dalam menggunakan sistem baru yang dapat menghambat keberhasilan sistem. Risiko teknis mencakup masalah keamanan data, pengelolaan hak akses, dan ketersediaan server. Risiko bisnis melibatkan beberapa potensi pemborosan waktu dan sumber daya tanpa hasil yang diharapkan, terutama jika sistem itu tidak meningkatkan efisiensi pengelolaan kegiatan mahasiswa. Keberhasilan implementasi dalam sistem serupa di beberapa universitas menunjukkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan, perencanaan matang, dan pelatihan pengguna. Risiko ini dapat mencakup dikelola dengan mitigasi yang tepat untuk mencapai keberhasilan proyek. Dan terakhir ada exhibit, bisa dilihat lebih rinci di tabel yang telah kami buat. Selanjutnya kita melihat project scope management. Nah, pada project scope management di sini ada project title-nya yang di mana sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa dan tanggalnya pada saat ini. Kemudian ada prepared by nama project manager project. Kemudian ada email project manajernya. Kemudian summary dan justification-nya. Tujuan dari proyek ini untuk mengembangkan sistem informasi kegiatan mahasiswa
guna mempermudah pengelolaan data kegiatan mahasiswa. Sistem ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan mahasiswa untuk mendukung transparansi informasi. Proyek ini dirancang mendukung strategi institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan dan dokumentasi kegiatan mahasiswa. Kemudian adapun anggaran yaitu 200 juta, kemudian biaya operasional tahunannya 50 juta. Kemudian ada estimasi manfaat 300 juta per tahun dengan target pengembalian investasi dalam setahun setelah implementasi. Kemudian ada scope statement-nya yang dimana project title, date, dan prepaid by di situ sudah tertera. Kemudian adanya project summary dan justification-nya. Ini memiliki tujuan dari proyek adalah mengembangkan sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa untuk mempermudah pengelolaan data kegiatan mahasiswa. Sistem ini akan membantu meningkatkan efisiensi dalam perencanaannya. Kemudian kita lanjut saja ke produk, karakteristik, dan requirement-nya. Yang pertama ada manajemen kegiatan. Yang kedua ada pendaftaran dan verifikasi. Yang ketiga ada pelaporan kegiatan. Keempat ada dashboard informasi. Kelima ada notifikasi dan peringatan. Keenam ada keamanan. Dan ketujuh ada aksesibilitas. Kemudian project management deliverables-nya. Yang pertama ada business case. Kedua ada project charter, scope statement, WBS, schedule, cost baseline, progress report, final project report, dan license learn-nya. Kemudian ada produk deliverables-nya. Yang pertama ada survei mahasiswa dan panitia. Kemudian ada prototype system, database kegiatan, dokumentasi pengguna, fitur umum sistem, dan yang keenam itu ada test plan, ketujuh ada promosi sistem. Kemudian ada sukses kriterianya, yang dimana yang pertama itu ada sistem berhasil dikembangkan dalam waktu 6 bulan dengan anggaran tidak melebihi dari 200 juta. Kemudian sistem membantu mengurangi kesalahan administrasi sebesar 50%. Sistem dapat meningkatkan kepuasan pengguna minimal 85%. Dan yang terakhir ada sistem dapat mengelola minimal 50 kegiatan dalam setahun pertama. Kemudian adapun WBS yaitu Work Breakdown Struktur dalam sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa. Yang pertama itu ada inisiasi. Dalam inisiasi adanya business case dan project charter. Kemudian dalam planning adanya scope statement, requirement gathering, risk management plan. Kemudian dalam execution ada system design, development, dan testing. Yang keempat ada monitoring dan controlling, yang dimana ini berisi progress report dan quality assurance. Kemudian yang terakhir ada closure, yang dimana final report dan license learn-nya. Akan dilanjut teman saya. Yang selanjutnya adalah project time management. Nah, di sini saya membuat taksnya berdasarkan dengan WBS yang sudah dibuat pada bab ketiga. Ada juga start date, end date, days, dan progresnya. Yang mana initiation dan planning ini dikerjakan pada bulan pertama, yaitu Januari. Execution yang terdiri dari 3, yaitu sistem design, development, testing, dikerjakan pada bulan Februari sampai Maret. Monitoring dan controlling dikerjakan pada bulan Maret sampai April. Closure dikerjakan pada bulan April. Maka dari taks ini dapat kita hasilkan Gantt chart. Nah, Gantt chart ini dibuat untuk menunjukkan pembagian tugas secara terstruktur dan timeline yang jelas untuk menyelesaikan proyek dalam waktu sekitar 4 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, yang kelima itu ada project cost management. Project cost management itu adalah proses perancangan, penganggaran dan pengendalian dan serta pelaporan biaya yang terkait dalam proyek tersebut. Yang dimana di sini ada WBS itemnya, kemudian ada unitnya, kemudian ada cost unit, subtotal, dan WBS level 2-nya, kemudian ada percent of totalnya. Nah, ini kita membuatnya berdasarkan dari WBS yang di atas. Di sini dapat tertera dari initiation, planning, kemudian execution, eh, adanya monitoring and controlling, dan closernya. Mungkin akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian Project Human Resource Management. Di Project Human Resource Management ini kita membuat pengadaan untuk proyek kita ini. Nah, jadi di sini ada organization breakdown structure. Jadi ini kami buat berdasarkan WBS yang telah kami buat di atas, di mana WBS ini bertujuan untuk memetakan tugas dan tanggung jawab itu kepada unit yang sesuai. Selanjutnya di sini ada Responsibility Assignment Matrix, tabel RACI-nya, di mana di sini terdapat bagian WBS-nya, ada Project Manager, juga ada Business Analyst, System Designer, Front End Developer, Back End Developer, Quality Assurance atau QA Manager, di mana ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proyek ini. Di mana tabel ini tuh untuk memetakan manajemen proyek yang digunakan untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab dalam sebuah proyek. Apa peran project manager ini terhadap di business case ataupun di scope statement, yang dimana ini itu ada RACI, di mana R itu merupakan orang yang melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Accountable itu merupakan orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk keberhasilan tugas dan pengambilan keputusan. Consulted untuk orang yang perlu memberikan masukan atau saran dalam tugas tersebut, dan inform untuk orang yang perlu diberi informasi tentang perkembangan tugas. Selanjutnya di sini ada histogram. Ini merupakan histogram dari jumlah sumber daya yang kami buat sesuai dengan OBS dengan menggunakan resource histogram, di mana ini untuk menunjukkan jumlah role yang yang dibutuhkan selama pekerjaan tersebut yang kami definisikan per bulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang ketujuh, yaitu Project Risk Management. Nah, Project Risk Management adalah bagian penting dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proyek. Nah, di sini sudah ada beberapa deskripsi risiko yang saya buat dalam proyek ini. Yang pertama itu, misalnya pengguna tidak tertarik untuk menggunakan sistem baru. Jadi kategorinya itu adalah manusia, root cause-nya itu merupakan penyebab utamanya. Jadi penyebab utamanya itu kurangnya pemahaman atau pelatihan mengenai sistemnya. Yang ketiga itu ada triggers. Di sini triggers artinya pemicu atau tanda-tanda awal yang menunjukkan kemungkinan risiko itu terjadi. Jadi di sini saya membuat kurangnya sosialisasi atau pelatihan. Terus selanjutnya ada potential respon. Ini merupakan langkah-langkah atau tindakan mitigasi yang dirancang untuk mengurangi dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak jika risiko tersebut terjadi. Jadi di sini saya membuat eh, meningkatkan sosialisasi dan pelatihan melibatkan pengguna aktif. Lalu di sini ada risk owner. Ini adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan mitigasi risiko. Di sini saya membuat tim pengembangan. Lalu ada probability.
Di sini probability ini menilai kemungkinan terjadinya risiko. Nah, di sini saya membuat high. Di impact-nya juga saya eh, ini merupakan dampak risiko terhadap proyek jika risiko tersebut terjadi. Di sini juga saya membuat high, lalu statusnya pending. Terus selanjutnya eh, deskripsi kedua itu contohnya itu keterlambatan dalam pengembangan sistem. Kategori proses root cause-nya itu ketidakmampuan manajemen waktu dan alokasi sumber daya. Triggersnya keterlambatan perencanaan perubahan skop, potensial responnya penjadwalan ulang, alokasi lebih banyak sumber daya. Lalu risk owner-nya itu manajer proyek, probability-nya medium, impact-nya high, statusnya aktif. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada pihak ketiga untuk perangkat lunak. Kategorinya teknologi, root cause-nya ketidakmampuan untuk mengembalikan sistem ke, secara secara ke, secara ketidakcocokan antar sistem. Terus ke atas. Triggersnya itu tidak adanya tim pengembang internal, lalu potensial responnya itu mengembalikan sistem secara internal, risk owner-nya itu tim pengembang, probability-nya medium, impact-nya medium, status aktif. Itu adalah beberapa contoh yang saya masukkan untuk resiko dalam proyek ini. Selanjutnya bisa kita lihat di tabel ini sampai dengan resiko ke-11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu yaitu pengembangan sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pengelolaan kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen kegiatan mahasiswa ini memberikan manfaat signifikan antara lain efisiensi operasional yaitu mengurangi proses manual dan meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam pengelolaan kegiatan. Yang kedua, peningkatan transparansi. Data kegiatan mahasiswa tersimpan dengan baik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, dukungan pengembangan mahasiswa memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan prestasi dan partisipasi mahasiswa. Terus di sini ada saran, yaitu yang pertama peningkatan sosialisasi dan pelatihan, yang kedua pemeliharaan dan pengembangan sistem, yang ketiga penguatan keamanan data, yang keempat integrasi berkelanjutan, yang kelima evaluasi return of investment. Dengan implementasi dan pemeliharaan yang baik, Singkat Mawa dapat menjadi pondasi utama dalam meningkatkan pengelolaan kegiatan mahasiswa. Selain mendukung efisiensi kampus, sistem ini juga diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan terstruktur, sejalan dengan visi perguruan tinggi untuk menghasilkan kelulusan yang berkualitas. Sekianlah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.